Oke guys, balik lagi di channel Oxford Workshop. Nah, hari ini kita mau nyoba ngebandingin coil standar sama coil racing. Nah, kebetulan ini ada yang mau ganti coil, ya sekalian aja kita kontenin kan, lumayan gratis. Nah, jadi yang mau kita coba ini coil dari Vaito. Coil terawat. Harganya sih kurang lebih 300-an ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, nanti kita compare. Jadi sebelum kita pasang, kita coba dulu dyno yang coil standarnya. Nah, nanti habis itu kita bandingin sama yang ini. Nanti kalau emang harus ada perubahan AFR, nanti bakal kita setting lagi. Jadi kita dapetin hasil maksimalnya. Nah, kebetulan ini yang coil standar ini udah mentok lah. Ini performanya udah nggak bisa naik turun lagi. Udah paling mentok di 18,4. Cuma nanti kita bakal running lagi sekali lagi. Jadi habis itu kita ganti coil. Nah, nanti kita lihat apakah perlu disetting ulang atau enggak. Nah, sekalian kita lihat juga performanya apakah naik atau turun. Yaudah, langsung kita running aja. Kita udah selesai dyno pakai coil standar dan kena di 19. Bisa dilihat ini orang. Nah, ini jadi udah mentok sih, tadi udah setting udah nemu dari 18.2 18.8, sekarang kena 19. Jadi sekarang mau kita ganti coil, langsung kita ganti coil, habis itu langsung kita dyno. Nah, semoga aja sih naik sih. Kalau nggak naik ya. Nah, jadi coilnya udah kita pasang, langsung kita running aja dyno. Kita udah beres dyno, jadi emang ada sedikit perubahan sedikit. Nanti hasil grafiknya bakal saya bacain. Oke guys, sekarang kita mau bacain hasil dari dyno coil racing tersebut.
Nah, jadi di sini ada dua grafik. Sebenarnya ada 3 dari masing-masing pengujian. Cuma seperti biasa kita ambil hasil yang terbaiknya lah, kayak gitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada 2 warna, yang biru sama yang merah. Nah, jadi yang biru ini yang coil standar, sedangkan yang merah yang coil racing. Nah, jadi perbedaannya cukup tipis sebenarnya. Jadi bisa dilihat di sini di putaran bawah atau di cuma beda sekitar 0,2 sampai 0,1 HP. Dia yang lebih unggul yang coil racing, dan dia bertahan terus 0,3 sampai putaran lumayan tinggi sih. Nah, jadi di RPM 9000-an itu masih unggul yang racing. Nah, menginjak ke 10.000 atau di 9.000-an ini, di sini di kecepatan kira-kira 90-an lah atau 100, dia lebih unggul yang standar. Nah, bisa dilihat beda sekitar 0,8. Nah, saya juga agak nggak ngerti sih kenapa bisa drop di sini, tapi di putaran atasnya dia naik lagi tuh. Jadi di putaran atasnya atau di RPM 10.000-an bisa dilihat berbeda sekitar 0,4 sampai 0,5 HP untuk yang coil racing. Nah, jadi dari segi AFR pun atau lambda sebenarnya nggak berbeda jauh ya. Dia cuma berbeda 0,0 ya 0,2 lah paling besar range-nya. Jadi perubahannya nggak terlalu besar dari segi AFR. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan pergantian coil pun sebenarnya nggak usah melakukan setting ulang dari bahan bakarnya gitu. Jadi mungkin sudah pas lah, udah deket banget, nggak terlalu jauh gesernya. Jadi nggak terlalu perlu untuk mengganti settingan bahan bakar. Nah, jadi di sini mungkin kesimpulannya dari hasilnya sih cukup positif ya, karena dari putaran bawah sampai menengah dia bagus. Cuma di sini agak ada dropnya, saya juga nggak paham, heran juga sih kenapa bisa drop kayak gini. Cuma di putaran tingginya dia unggul lagi gitu, bisa dilihat nih di sini dari horsepower. Nah, sini sampai beda 0,8, cuma naik lagi gitu, langsung nyilang lagi, lebih kuat yang racing. Ya, jadi di sini mungkin untuk worth it atau enggak ya balik lagi sih sesuai kebutuhan. Cuma kalau emang yang budget pas mungkin saya kurang rekomendasi, karena perubahan powernya nggak terlalu signifikan ya, sekitar 0,5 atau 0,2. Mungkin kalau untuk yang nyari performa atau udah bingung mau nyari kemana lagi mungkin bisa, karena ya lumayan, karena untuk keperluan itu pasti mikirnya ya lumayan lah, nambah sedikit gitu, kasarnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang pas-pasan mending maksimalin dari yang lain gitu, komponen-komponen yang lain lah, karena ini perbedaannya tipis banget kalau menurut saya gitu. Ya emang di putaran atasnya beda 0,5 lumayan sih, 0,5 HP lumayan besar gitu. Nah, jadi saya mau cerita sedikit sih dulu, sempat ada yang ngedyno, cuma ya karena emang kebutuhan kampus, jadi dia untuk skripsi. Nah, di situ posisinya saya juga nggak mungkin sih ngontenin juga, karena emang ya nggak mungkin lah ngontenin gitu, karena orang sedang cari informasi, saya nggak mungkin nyita waktu dia buat bikin konten tentang hal tersebut lah istilahnya gitu. Nah, jadi dia bawa coil dengan motor Satria F kondisi standar sih, coil standar dengan coil yang warnanya merah, bungkusnya itu ya putih biru merah lah, pokoknya ada 3 warna itu ya. Harusnya sih kalian udah tau lah merek apa, merek tersebut. Nah, cuma pas saya dyno entah kenapa malah hasilnya lebih buruk dibanding yang standar gitu. Jadi agak sedikit mengecewakan untuk hasilnya gitu. Ya sebenarnya ini juga agak mengecewakan sih kalau untuk saya, tapi ya masih positif hasilnya gitu, masih dapat ada positif ada negatifnya gitu. Walaupun ya kalau yang kemarin bener-bener negatif sih, bener-bener turun 0,5 atau sampai 1 HP gitu, saya lupa, udah lama banget soalnya. Nah, jadi untuk pergantian coil ini mungkin nggak tahu sih kalau untuk ECU standar atau motor bener-bener standar hasilnya seperti apa, kurang tahu juga sih. Cuma
Ini diuji di motor kondisi bore up dengan ECU racing juga gitu. Jadinya ya entahlah gitu, apa emang karena ECU-nya nggak support atau gimana, saya juga kurang ngerti sih, karena emang waktu untuk merisetnya jadi benar-benar kita copot pasang ganti aja gitu, nggak ngerubah apapun gitu. Jadi nggak sempet saya riset juga, maksudnya nyoba-nyoba apa ngerubah apa nggak juga gitu. Cuma dari segi AFRC udah cukup, nggak ada perubahan yang signifikan, jadi harusnya hasilnya mungkin udah cukup baik sih. Jadi ya mungkin bisa kali ya dirubah pengapian atau segala macam, cuma ya nggak sempet juga sih untuk nyobanya karena emang udah waktunya udah mepet gitu, udah maghrib, nggak enak sama tetangga istilahnya gitu. Apalagi ya udah, mungkin sekian sih untuk pembacaan hasil dyno kali ini. Jadi untuk masalah worth it atau enggaknya ya kalian pikirkan sendiri lah gitu, karena ya bisa dilihat tuh perbedaan range horsepowernya cuma sekitar 0,3 tuh, di sini malah minus, dan di atasnya juga plus lagi gitu. Jadi ya ada plus minusnya lah, cuma masih ada benefitnya dibanding yang kemarin nggak ada sama sekali, jadi agak rugi gitu. Nah ya udah, sekian buat video kali ini. Jangan lupa untuk terus support channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.